Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dengan NIM 250002292. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam dunia komunikasi organisasi, yaitu komunikasi eksternal dalam organisasi. Selama 15 menit ke depan, saya akan membahas secara mendalam mulai dari pengertian komunikasi eksternal, tujuan, karakteristik, variabel kunci, manfaat, hingga contoh media komunikasi eksternal. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah proses penyampaian atau pertukaran pesan antara organisasi dengan pihak luar. Pihak luar ini bisa berupa klien, konsumen, investor, mitra kerja, media massa, atau masyarakat umum. Dalam konteks organisasi modern, komunikasi eksternal tidak sekedar berbagi informasi. Ia merupakan strategi utama dalam membangun, menjaga, dan mengembangkan hubungan baik dengan pihak luar. Organisasi ini tidak bisa hidup sendiri. Ia bergantung pada lingkungan eksternal untuk mendapatkan dukungan, kepercayaan, dan reputasi positif. Contohnya yaitu kayak seperti bayangkan sebuah perusahaan besar seperti PT Telkom Indonesia. Telkom tidak hanya berkomunikasi dengan karyawan secara internal, tetapi juga dengan pelanggan, pemerintah, dan media. Ketika Telkom merilis layanan baru, mereka menggunakan komunikasi eksternal, misalnya melalui konferensi pers, iklan televisi, dan unggahan media sosial. Semua itu bertujuan agar masyarakat tahu, paham, dan akhirnya percaya pada produk dan nilai yang ditawarkan. Dengan demikian, komunikasi eksternal berfungsi untuk membangun komunikasi dua arah yang bermanfaat bagi keberlangsungan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tujuan komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal memiliki berbagai tujuan yang saling berkaitan dan strategis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu membangun hubungan baik dan kepercayaan dengan khalayak di luar organisasi. Tanpa kepercayaan publik, organisasi akan sulit berkembang. Misalnya, lembaga pendidikan harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa layanan kredibelnya dan berkualitas. Yang kedua yaitu menciptakan persepsi positif tentang organisasi atau lembaga. Persepsi publik sangat penting karena persepsi seringkali menjadi kenyataan dalam pikiran masyarakat. Jika publik melihat organisasi Anda sebagai profesional, terbuka, dan tak bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu memperluas jaringan dan menjangkau pelanggan atau konsumen baru. Komunikasi eksternal memungkinkan organisasi untuk memperkenalkan diri kepada audiens yang lebih luas melalui iklan digital, media sosial, atau event publik. Jangkauan komunikasi semakin tidak terbatas. Yang keempat yaitu mengelola citra organisasi. Citra organisasi adalah gambaran yang terbentuk di benak masyarakat. Organisasi dengan citra baik akan lebih mudah menarik mitra, investor, bahkan karyawan potensial. Yang keempat yaitu mengelola citra organisasi. Citra organisasi adalah gambaran yang terbentuk di benak masyarakat. Organisasi dengan citra baik akan lebih mudah menarik mitra, investor, bahkan karyawan potensial. Yang kelima yaitu mendapatkan feedback atau umpan balik yang konstruktif. Feedback dari luar membantu organisasi memperbaiki diri. Misalnya, perusahaan yang menerima keluhan pelanggan justru berkesempatan meningkatkan kualitas layanan.
Jadi, setiap kegiatan komunikasi eksternal tidak hanya sekedar mengirim pesan, tapi juga membangun jembatan timbal balik yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi eksternal. Ada beberapa ciri khas yang membedakannya dari komunikasi internal. Pertama yaitu berorientasi pada pihak luar organisasi. Artinya, target utama komunikasi eksternal adalah masyarakat umum, bahkan anggota organisasi itu sendiri. Yang kedua yaitu melibatkan berbagai media komunikasi. Dulu, komunikasi eksternal banyak menggunakan media cetak, seperti surat kabar atau brosur. Kini, media digital seperti website, media sosial, dan email menjadi sarana utama yang tepat dan cepat dan efektif. Yang ketiga, bersifat strategis. Setiap pesan yang dikeluarkan dari organisasi memiliki tujuan tertentu, entah itu promosi, klarifikasi, atau publikasi kegiatan. Yang keempat yaitu menyasar banyak kelompok khalayak. Misalnya, satu perusahaan bisa berkomunikasi dengan pelanggan, media, pemerintah, dan komunitas secara bersamaan, tetapi dengan gaya dan pesan berbeda. Yang kelima yaitu membangun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Komunikasi eksternal yang baik bukan hanya menguntungkan organisasi, tapi juga memberi manfaat kepada publik. Contoh narasinya seperti ini. Bayangkan sebuah lembaga sosial yang menggalang dana. Dengan begitu, masyarakat merasa percaya dan terlibat. Inilah komunikasi eksternal yang efektif. Yang selanjutnya itu bagian variabel variabel kunci komunikasi eksternal. Dalam komunikasi eksternal ada beberapa variabel kunci yang menentukan keberhasilan. Yang pertama yaitu media. Media menjadi saluran utama penyampaian pesan. Bisa berupa website, majalah, press release, brosur, konferensi, hingga media sosial. Setiap media memiliki karakter dan kekuatannya sendiri. Yang kedua yaitu pesan. Pesan harus disusun dengan jelas, menarik, dan sesuai dengan target audiens. Komunikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik bisa berakibatkan fatal pada reputasi organisasi. Yang ketiga, narasumber. Narasumber adalah representasi organisasi, orang yang berkompeten dan memahami visi serta kebijakan organisasi dengan baik. Misalnya juru bicara perusahaan, humas atau direktur utama. Yang keempat yaitu khalayak. Audiens atau target komunikasi harus dipahami dengan baik. Organisasi perlu menyesuaikan gaya bahasa, visual, dan platform sesuai karakter khalayaknya. Yang kelima yaitu feedback atau disebut juga dengan umpan balik dari publik menjadi ukuran efektivitas komunikasi eksternal. Tanpa mendengarkan respon audiens, organisasi tidak bisa tahu apakah pesan mereka berhasil. Selanjutnya kita akan membahas manfaat komunikasi eksternal. Apa sebenarnya manfaat dari komunikasi eksternal ini? Yang pertama yaitu membentuk persepsi dan opini publik yang positif. Opini publik sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi. Ketika publik percaya, maka loyalitas pun akan terbentuk. Yang kedua yaitu meningkatkan citra dan reputasi organisasi. Citra positif menjadi modal sosial yang berharga, bahkan di era digital. Citra yang baik
bisa menjadi daya tarik utama dalam persaingan. Yang ketiga yaitu mempermudah promosi produk dan layanan. Komunikasi eksternal membantu menyampaikan nilai tambah produk ke pasar dengan cara yang menarik dan persuasif atau bersifat dengan mengajak. Yang keempat yaitu menarik pelanggan baru. Dengan memperluas jangkauan komunikasi, organisasi dapat menjangkau segmen yang sebelumnya belum tergarap. Yang kelima yaitu mendapatkan masukan berharga. Setiap kritik dan saran dari luar adalah peluang untuk belajar. Yang keenam yaitu menjalin hubungan jangka panjang. Organisasi yang mampu menjaga hubungan baik dengan publik yang memiliki fondasi kuat untuk bertahan dalam krisis. Ketujuh yaitu menjadi alat promosi yang secara tidak langsung. Pelanggan yang puas akan merekomendasikan organisasi secara sukarela. Inilah bentuk komunikasi eksternal yang paling efektif. Selanjutnya yaitu contoh media komunikasi eksternal. Sekarang mari kita lihat berbagai media komunikasi eksternal yang digunakan dalam organisasi. Yang pertama yaitu website perusahaan sebagai media resmi dan luas jangkauannya. Disinilah publik mencari informasi terpercaya tentang organisasi. Yang kedua yaitu majalah perusahaan. Biasanya digunakan untuk berbagi berita internal, profil karyawan, dan pencapaiannya. Yang ketiga yaitu press release, digunakan saat organisasi ingin mengumumkan berita penting kepada media. Yang keempat yaitu brosur dan poster, berfungsi untuk menyampaikan pesan visual yang cepat dan menarik perhatian. Yang kelima yaitu konferensi pers, tempat organisasi berinteraksi langsung dengan wartawan dan publik. Yang keenam yaitu live event atau kegiatan langsung seperti pameran, seminar, atau festival yang melibatkan masyarakat. Yang ketujuh yaitu media sosial dan newsletter sebagai media modern yang cepat, interaktif, dan personal. Ilustrasi tambahannya seperti dianggap aja dengan Universitas Negeri Padang dapat menggunakan Instagram untuk membagikan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan YouTube untuk menayangkan profil kampus dan website resmi untuk publikasi akademik. Semua ini termasuk komunikasi eksternal yang saling terhubung, membangun citra universitas di mata publik. Nah, di sini dapat kita simpulkan komunikasi eksternal adalah proses strategis yang menghubungkan organisasi dengan pihak luar. Tujuannya tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun citra, memperluas jaringan, dan memperkuat kepercayaan publik. Melalui berbagai media dan strategi yang tepat, organisasi dapat memperkuat reputasi dan memperoleh dukungan dari masyarakat. Karena itu, setiap organisasi, baik perusahaan, lembaga pendidikan, maupun instansi pemerintah, harus mampu merancang komunikasi eksternal yang efektif, terbuka, dan beretika. Terima kasih telah menyimak pembahasan lengkap dari saya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana komunikasi berperan besar dalam membangun hubungan harmonis antara organisasi dan masyarakat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan jangan lupa, komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan setiap organisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.